Bubar! Bangun pemuda Indonesia, lengan bajumu musingkeun, lengan bajumu kumaha sih? Lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bre and Bri. Jumpa lagi dengan Ken Bono Macito di sini. Sekarang orang kayak di mana coba? Nah, penasaran kan orang kayak di mana? Ikuti saya terus, nanti kita cari tahu. Saya sedang di mana ini? Sedang berada di mana ini ya? Ini kantornya di belakang dan saya hari ini akan membahas tentang apa? Pasti maunya udah cantik bejaan, oke? Yo. Oke Bre and Bri ya tentunya. Sekarang kita ada di Mr. Q, aplikasi UMKM Indonesia. Nah, nanti saya akan berbicara dengan Kang Cepi. Kang Cepi merupakan foundernya. Jadi kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lah. Apa sih yang namanya Mr. Q itu, seperti apa dan kayak gimana? Ikuti saya terus ya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ada belepotan nih, tapi parah tenan naon. Oke, Bre and Bri, sekarang saya sudah ada di kantornya Mr. Q. Ini aplikasi UMKM Indonesia. Nah, yuk, buatan Indonesia asli, anak bangsa. Wah, kita harus berbangga ya, karena bukan hanya orang luar saja, tapi kita sudah bisa bikin aplikasi ya. Baik, sekarang saya sudah bersama Kang Cepi. Punten Kang Cepi sebagai apa di sini? Yang ibaratnya membangun aplikasi. Ya, ini yang membangun aplikasi. Jadi ini kita langsung spesial, kita langsung berbicara atau ngobrol langsung dengan founder lah istilahnya ya, founder seperti itu. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kita lontarkan kepada Kang ya. Yang pertama ini apa sih Mr. Q itu? Mr. Q itu adalah salah satu e-commerce di Indonesia yang memang kepentingannya khusus meraup para UMKM. UMKM yang istilah kata 100% murni Indonesia itu karena banyak potensi di kita yang harus kita sajikan lah ke masyarakat secara umum. Lagi pula yang namanya produk-produk itu kan banyak yang bisa melakukan menjual, tapi marketnya kurang gitu kan. Nah, kita mencoba melalui era digital sekarang ini mencoba untuk bisa melakukan yang lebih luas lagi. Iya, betul. Mendorong kepada kuantitinya, mendorong kepada hasil karyanya. Ya, selain itu nanti kalau dimungkinkan ada pelatihan, pemberdayaan dan permodalan, mudah-mudahan UMKM bisa mendorong itu. Oh iya, betul. Karena memang banyak sekali faktor ya, kendala di dalam segi bisnis UMKM itu. Mungkin nanti menjadi salah satunya menjadi istilahnya apa? Terobosan ya, dan kerjasama saling menguntungkan ya, jadi bisa mensupport dan lain-lain. Nah, ini yang kedua pertanyaannya adalah kapan berdirinya Mr. Q itu? Dilahai kan? Ini lumayan Kang Ken ya. Aplikasi itu dibangun tidak hanya melakukan usaha seperti kita buat perusahaan. Jadi kita dari mulai sistem, legalitas, transaksi, semuanya perlu proses. Betul. Kita mulai di saat masa-masa pandemi. Ya, waktu itu memang hiruk pikuknya kesulitan ya, dari itu baik itu kepada sistem pembelian dan kedua akibat karena zona pandemi. Yeah. Namun dalam hal ini kita mensiasati gimana caranya kita juga masih bisa eksis gitu kan, untuk melakukan di saat posisi pandemi waktu itu. Hanya karena prosesnya panjang, ya kebetulan sekarang masa pandemi sudah lewat ya. Tapi kita upayakan bahwa program-program dari pemerintahan pun juga masih mendorong kepada sistem penjualan di dunia
online gitu ya, dunia maya gitu. Nah mudah-mudahan ini menjadi satu terobosan baru dengan era digital ini gitu kan. Nah alhamdulillah kita selesai di tahun 2022 di bulan November Desember lah gitu. Makanya kita baru grand opening sudah selesai. Kita sekarang lagi pencapaiannya gimana nih pasar ini bisa nggak menjadi satu gabungan dengan Mr. Q gitu kan. Harapannya kita sih istilahnya sebagai aplikasi itu sebagai wadah kepentingan para UMKM, dan tentunya cara menjualnya juga berdasarkan era digital gitu. Dan sekarang mah semua ge serba digital, Bre. Nya bener tuh TV digital. Bari jeung urang channel STB. Bye. Ya tenang naon sugan kayak kabeuli merenya tapi ya. Oke, nextnya mungkin Kang Cepi ada pertanyaan dari saya nih. Langkah yang dicapai dan bagaimana cara melakukan kegiatan ini? Langkah yang ingin saya capai itu salah satunya kembali ke yang tadi, mengharapkan para pelaku-pelaku usaha, jadi jangan pesimis lah. Betul. Yang namanya pelaku usaha dari hal terkecil, sekiranya punya motivasi ingin mengembangkan ininya hasil karyanya, saya mencoba untuk pencapaiannya tidak hanya di skala besar, tapi menginginkan tuh dari skala kecil sampai menengah, lanjut ke jadi besar. Karena tahapan-tahapan itu juga mungkin banyak pelaku UMKM tapi tidak terbungkus lah secara rapi, gimana cara memajukan mereka dan sebagainya. Kalau Mr. Q punya motivasinya ke sana. Oh, berarti jadi dari hilir ke hulu ya. Jadi dari yang terkecil, Iya betul. syukur-syukur bisa jadi besar gitu ya. Iya, Makanya dengan logo Mr. Q itu salah satunya Q itu di angka 9 itu maksudnya ke sana. Jadi angka tertinggi betul Q-nya ya. tuh 9 Iya. itu. Tapi kalau misalkan pemulanya misalkan masih di angka 2, 3 ya kita tingkatkan lah. Baik segi ke pemasaran, ke pengolahannya, pelatihannya sampai betul-betul istilahnya dikenal sama masyarakat ataupun sama konsumen itu jadi bagus lah istilahnya ya. Benar. Itu kondisinya. Luar biasa, taktina nomor wae-nya untuk dipakai judi wae, dipakai usaha, enggak kieu. Kieu teh bukan berarti jadi kan slot wae, miskin siapa slot wae mah. Ini mah edukasi ya, benar enggak? Di Islam juga tidak boleh Anda berjudi. Tidak ada. Tidak ada yang kaya dari berjudi. Betul. Yang ada kaya dari usaha. Nah, Wanita taruhan orang mah. So, top ya. top. Betul nggak? Oke, next. Harapan kedepannya seperti apa nih untuk mungkin Harapan ke depan karena ini kalau kita lihat ya di TV, di media apapun itu yang namanya UMKM itu berbagai jenis, apalagi ini meningkatkan taraf ekonomi. Kita tahu kan yang namanya krisis ekonomi itu bisa kalau ibaratnya menengah ke atas itu agak santai, tapi kan di bawah mah korek-korek cok gini kan, betul. akhirnya hasil habis lagi gitu kan, kasihan lah. Tapi kalau kita kembang kepis, sementara pemberdayaan itu kalau nggak disikapi oleh pemangku-pemangku ataupun yang bersifat berpikir terhadap masyarakat ekonomi peningkatan ekonomi yang nggak jelas, ya ujung-ujungnya dibebankan, beban tetangga, beban keluarga, beban RW, beban RT, bahkan beban kecamatan. Jangan sampai seperti itu, kasihan. Betul. Nah, di sini Mr. Q datang sebagai solusi buat Anda. Betul. Ya, Insya Allah ya, karena memang segala sesuatu juga Allah memang ini ya, mengabulkan itu. Tapi ikhtiar mah dah kedahnya. Ya. Gitu, oke. Harapan ke depan sudah, visi misi mungkin ada. Visi misi dari Mr. Q itu. Visi misi istilahnya kalau memang ini dipastikan bisa mendorong dan saling mendorong dalam arti kata kerjasama yang baik ya, terus mengembangkan satu sama lain, karena ibaratnya dari kita untuk kita kan. Sementara hasil karya ini kalau ada perlakuan yang lebih bijak terhadap kepentingan usaha, terus terang saja mungkin pemerintah juga bebannya nggak banyak gitu kan, harus sekian triliun misalkan untuk masyarakat kecil yang ujung-ujungnya mah bukan dicekokin kepada karyanya, malah jadi istilahnya itu apa tuh, momok lah buat bangsa ini gitu kan, seolah-olah masyarakat miskin dan sebagainya. Apalagi motor yang sekarang presiden yang sekarang mau menjadi negara maju dari berkembang, kan itu ya.
Nah ini harapan itu dari mana gitu Ya. kan, kalau nggak ada disikapi secara sistematik istilahnya kepada perlakuan program kerja yang jelas. Iya betul. Nah kalau memungkinkan kita bisa tumbuh, kenapa tidak gitu? Iya, Makanya. betul betul. Nah ini berarti target audiensinya dari mulai pengusaha kecil atau memang kalau pengusaha di sektor middle ke atas bisa nggak kira-kira ikut? Bisa, Oh, bisa ya. bisa. Hanya mungkin kita kedepankan dulu dari UMKM itu yang tadinya tidak punya NIB, persyaratan kayak SKU, terus apalagi ya. Kita coba dari pengenalan ini kepada orang-orang yang memang mau berusaha. Meskipun legalitas itu juga harus ditelusuri harus ditunjang ya. Iya betul. Tapi jangan dibebankan ke mereka tuh seolah terjebak oleh itu. Ya. Biarkan mereka berkarya dulu. Setelah berkarya, mungkin nanti akan ada legalitas yang menambah untuk mendorong mereka sendiri, si orang itu sendiri, selaku pelaku usaha. Kalau yang sudah menengah pun besar, pasti dia sudah punya lah yang namanya Legalitas dan yang lain sebagainya, gitu kan. Nah kita ingin mensikapi kepada tatanan yang paling bawah, sehingga perlakuan di lapangan itu dia pede lah. Iya betul. Tidak terjebak oleh ini aturannya harus begini, nanti juga akan tercapai. Saya melihat dari informasi dari para kementerian ya, seolah-olah dia melihat dari anggaran triliunan itu khusus kepada pengusaha yang sudah punya NIB. Sementara NIB itu kan karakternya kan sudah berjalan. Bisa nggak kita background dari bawah, misalkan cukup keterangan dari RT RW. Kita potong dulu. Kalau bisa ada yang nggak tahu NIB itu apa? Nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ya. Nomor Bisikan induk berusaha. Ini yang nonton Iya. dari segala segmen kita bilang. Iya, jelas betul, juga. betul. NIB itu naon? Betul. Saya ingin melihatnya kepada tatanan, misalkan gini, kita punya tetangga dia bisa masak, bisa apa gitu ya, bisa produksi lain-lain. Cukup dengan pengenalan ke RT ke RW itu dikembangkan gitu kan. Nanti baru setelah punya modal ke sana, larinya ke NIB dan sebagainya. Karena kalau misalkan dibuat dulu usaha jalan gitu istilahnya, tiba-tiba dilakukan persyaratan yang ibaratnya agak sulit untuk ditempuh, kasihan nanti mati lagi birokrasinya ya. nanti Udah dari mati lagi. Nah ini kesan itu jangan sampai ada ke depan gitu. Harusnya pihak pemerintah ataupun pihak pengusaha yang bisa dari dikembangkan kepada hal-hal yang kecil, penopangnya juga harus kuat di bawah. Ya. Jadi si UMKM ini itu seolah anak yang masih lagi, perlu kita kasih vitamin, perlu kita kasih makan yang bagus gitu kan, sehingga perkembangannya bagus, tumbuhnya bagus gitu ya. Di-maintain sedemikian rupa ya. Karena hasil karya seseorang itu perlu kita hargai juga ya, bahwa dari contoh soal model makanan, dari rasa dan sebagainya. Kalau konsumennya misalkan kurang seret dengan makanan itu, pasti kan mundur. Iya betul. Tidak mungkin berjalan ya untuk pembelinya gitu kan. Nah kita upayakan supaya India juga semangatnya sudah tumbuh, tapi kita perilaku yang sekitar kita melihat memberikanlah edukasi yang lebih baik gitu kan. Kalau misalkan kritikan makanan ini kurang garam, kurang apa kan bisa saja di lapangan itu berkaitan dengan hal-hal produksinya yang dia lakukan. Contoh misalkan dari fashion, jahitannya kurang bagus dan sebagainya kan bisa saja mungkin benangnya jadi baik, atau mungkin kualitas penjahitnya jadi maksimal, gitu kan. Jadi banyak lah pemikiran ataupun pemahaman bahwa di kalangan yang paling bawah itu ingin berkembang, tapi bagaimana caranya? Nah solusinya misalnya pengen masuk ke ranah itu. Oh iya. Sehingga perlakuan di lapangan itu mengangkatnya itu benar-benar pertumbuhan ekonomi itu jangan hanya slogan saja. Iya. Kalau hanya slogan saja mah nanti siapa yang bertanggung jawab, siapa yang berkenaan dengan hal itu sebagai fasilitatornya kemana dan sebagainya, pasti bingung. Nah ini harapannya kalau mau dilakukan ke sana, seandainya ada lain-lain yang bisa komunikasi dengan kami, insya Allah kami bantu lah. Jadi bagaimana nih cara menyonding terhadap para pelaku usaha yang paling bawah, tapi mampu untuk mengurangi beban
semua kan gitu ya. Betul. Bukan bagi dirinya dan itu, bagi pemerintah juga bebannya nggak terlalu berat gitu Iya, kan. betul. Dengan koridor-koridor semacam itu kan bisa dikatakan harus menjadi satu kesatuan kan, Iya. yang namanya membangun SDM, membangun ekonomi, membangun apapun itu. Iya betul. Secara dilakukan secara komprehensif ya, menyeluruh ya. Betul. Ya. Oke, mungkin ini yang terakhir ya, karena kita sedikit saja supaya pada saat Jadi mungkin yang terakhir mungkin dari saya Ken, bagaimana nih kan cara mendapatkan aplikasi ini? Cara mendapatkan aplikasi ini terus terang aja, kita juga SDM-nya dari orang-orang pribumi ya, khususnya Bandung lah, yang notabene ada lulusan-lulusan kuliahan tentang IT. Insya Allah ke depan kita bisa bertanding lah dengan IT yang dari luar gitu kan, sehingga juga kita SDM di kita ini sendiri kan sudah mampu sebetulnya. Betul, banyak Tinggal banget pintar mungkin kita ya. skenario apa nih yang harus kita lakukan di sana gitu kan. Cara mendapatkannya di Play Store sudah ada ya, tinggal ketik. Kalau cara mendapatkan Mr. Q itu bisa di Play Store, Google Play gitu kan, Google Play. ataupun langsung ada sistem barcode di situ. Oh iya. Kan? Ya, Bisa jalan. ya, oke. Nah, jadi mungkin segitu aja wawancara saya dengan Cepti. Walaupun singkat, tapi insya Allah yang manfaat. Ya, betul. setidaknya bisa memberikan edukasi bagi yang tidak tahu, gitu kan. Betul. Jadi support terus produk-produk khususnya anak bangsa, ini keren banget, harus disupport. Nah, nanti untuk lebih detailnya mungkin dari websitenya, dari YouTube-nya, dari apapun yang berkaitan dengan Mr. Q akan saya cantumkan di deskripsi di video saya hari ini. Oke, barangkali segitu aja. Siap. Jadi atur nuhun, sukses terus. Ya. Oke, Bri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.